back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't. Harusnya berdemokrasi itu kan harusnya memberi pendidikan yang baik. Yeah. Nah, termasuk di Pilkades yang kemarin itu sebenarnya itu memberi pendidikan bahwa semuanya itu tidak harus selesai dengan perbedaan, itu harus selesai dengan musyawarah sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Evi4, channel kebanggaan kita, channelnya anak muda Klaten, made in Klaten. Kali ini kita ada di program podcast, di mana program ini seperti program-program sebelumnya kita menghadirkan sosok-sosok yang dari para tamu ini kita bisa mengambil banyak inspirasi, dan semoga nanti bisa apa yang beliau sampaikan, yang beliau kemukakan nanti bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Kali ini tamu kita adalah, saya yakin pemirsa sekalian tidak asing karena ini juga bukan yang pertama hadir di Evi4, dan langsung saja kita sapa beliau. Ada Bapak Haji Junaidi Mulyono. Sugeng dalu Bapak. Ya, sugeng dalu Gus. Tentu ketika kita bicara Ponggok akan sangat banyak yang bisa kita gali, baik prosesnya, terus kemudian sistem yang dikembangkan, terus kemudian bagaimana sejarahnya dan seterusnya. Itu tema-tema yang mungkin dapat dicari, di-searching di berbagai media lah, termasuk di beberapa link YouTube. Nah, kali ini Evi4 mencoba satu tema yang menarik sekaligus futuristik mungkin ya. Jadi kita bicara ke depan. Singkatnya akan kita bahas, ada Junaidi pasca Ponggok dan Ponggok pasca Junaidi. Jadi Junet lah gini basa gaulnya. Nggih, sugeng dalu. Di awal mungkin sekilas sekilas gambaran saja, karena ini kan 3 periode, periode ketiga nggih. Ya. Artinya salah satu, kalau kata bijak itu banyak mengatakan salah satu tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya ketika dia pemimpin, tapi bagaimana dia menyiapkan sistem atau pimpinan yang harus bisa menggantikan pemimpin yang akan diganti. Tapi sebelum ke sana kita diberikan gambaran sedikit ketika awal menjadi kepala desa Ponggok. Itu gambaran Ponggok seperti apa, terus kemudian kalau dinamika jelas ya. Dinamika jelas, dan terus kemudian kondisi saat ini seperti apa sebelum kita nanti membahas ke depannya. Monggo. Terima kasih Gus Samsori dan juga teman-teman Evi4 ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk yang kedua kali untuk kita bisa berdiskusi. Kalau menurut kami yaitu tagline kami Wani Sinau, Gus. Wani Sinau ya, siap. Bahwasanya proses Ponggok, proses membangun desa itu adalah proses yang tidak mudah ya. Yang mana kalau kita mau mengenal tentang desa ya, kita harus mengenali tentang kearifan lokal desa, budaya desa ya, sosial masyarakat di desa, termasuk potensi yang ada di desa ya. Jadi kalau kami memang mengawali menjadi kepala desa Ponggok ini tahun 2007, Gus. 2007 ya. Jadi 2007 yang ketika itu memang secara database yang kita miliki ya, big data yang ada yang kita bangun dengan teman-teman mahasiswa UGM waktu itu ya. Karena kalau kita dulu berbicara data, siapa sih mau perangkat desa atau ini diajak ngolah data itu kan nggak mau, Gus. Sampai sekarang beberapa masih agak ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau mulai memetakan atau mungkin membuat evaluasi data ya yang ada di desa, itu memang perlu banyak yang harus kita lakukan. Karena kita di desa itu, taruhlah saat ini kita ngelola dana desa hampir 1 miliar, Gus.
Tapi saat ini 1 miliar nih. Ya 1 miliar ya. Kalau awal dulu kisaran berapa itu Pak? Ya kalau saya masuk menjadi kepala desa pertama tahun 2007 itu desa Ponggo itu APBD-nya masih sekitar 180-an juta. Nggih, artinya berapa persen itu? Banyak Jadi, persen gitu ya. Kalau dulu memang kita memang masih belum ada dana desa ya. Kalau kita memang cuma mengandalkan dulu dari PAD desa. Dan sekaligus cross check, benar dulu Ponggo sempat menjadi salah satu desa dengan red zone. Ya, jadi kalau menurut data tahun 2001 Gus. Oh ya, 2001. Ya sebelum adanya PT Tirta Persama, Ponggo ini memang bisa dibilang daerah tertinggal ya. Daerah yang mungkin nomor 3 paling bawah di Kecamatan Wulan Harjo yang kemiskinan, pengangguran, dan juga di potensi desa ini memang belum dikelola dengan optimal. Jadi saya dulu ketika menjadi kepala desa pertama, bayangan yang kami pikirkan adalah sesuai dengan visi misi kami, dengan menjadikan Ponggo menjadi desa wisata yang mandiri, yang mampu mengolah potensi desa secara adil, berbudaya, maju dalam lingkungan. Dan visi misi awal panjenengan itu dulu desa wisata belum sengetren ini nggih. Mungkin bisa dihitung jari lah mungkin di Klaten ya. Belum ya, kita memang dulu belum bisa dibilang desa wisata Gus. Tapi arahnya sudah ke situ sebetulnya. Ya, tapi kalau target untuk menjadikan desa wisata itu alhamdulillah 2011 2012 ini sudah mulai kelihatan menggeliat. Itu di periode pertama. Pak Junet, masih pertama ya. Berarti langsung gebrakan lah istilahnya ya. Dan 3 periode ini ya tentu dengan perkembangan itu biasanya benang lurusnya selalu ada dinamika yang terjadi ya. Artinya harus kerja keras, terus kemudian penataan sistemnya, penataan SDM-nya, masyarakatnya, alamnya dan seterusnya, termasuk penataan konfliknya gitu kan. Lah itu sudah banyak dibahas di banyak podcast, mungkin saya yakin Pak Junet ribuan kali podcast. Kita akan melompat ke tadi tema. Jadi kalau saya tanya dulu, apakah ada kemungkinan secara sistem ya? Kalau niat dan keinginan mungkin nanti bisa jawabannya bisa sangat diplomatis. Tapi kalau secara sistem masih memungkinkan nggak Pak Junet untuk maju lagi di periode berikutnya? Jadi kalau sesuai dengan undang-undang desa, kepala desa itu dibatasi sampai 3 periode Gus. Kalau ini kan sudah periode ketiga dan di tahun ketiga. Jadi ini memang secara aturan sudah tidak boleh lagi. Artinya kenapa teman-teman mengangkat tema ini seperti tadi, tentu di akhir periode ini siapapun kalau dalam bahasa yang agak bahasanya orang soleh itu kan tetap harus ada husnul khotimah mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Nah terkait itu kan mungkin di sisa waktu yang mungkin kurang lebih 2-3 tahun, ini apa yang panjenengan lakukan, terutama untuk Ponggo pasca panjenengan, karena saya yakin dengan Ponggo saat ini menjadi, ya saya berani mengatakan Ponggo menjadi salah satu desa paling fenomenal kan mungkin kan, dengan berbagai prestasinya. Napa nih Pak di akhir-akhir yang ditata terus kemudian yang disiapkan ke depan? Jadi benar Gus, tadi dari awal ya, kita memang membangun ini harus ada konsep blueprint yang harus kita lakukan ya sebelum kita mengolah data, memetakan potensi masalah, termasuk juga berlanjut ke strategi-strategi yang mana strategi kita membentuk badan usaha milik desa. Termasuk juga di pemberdayaan juga strategi yang kita lakukan untuk mendorong pemberdayaan di masyarakat ini semua tidak lepas dari data yang kita sudah disusun kita lihat ya. Nah kita di periode pertama ini memang fokus gimana kebutuhan masyarakat dasar itu tercukupi dulu. Walaupun kita di pertengahan tahun periode kami yang pertama
itu sudah mulai fokus ke investasi, termasuk menuju ke desa wisata ya. Termasuk juga di BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ini juga di periode kami pertama, Gus, tahun 2009. Dan itu mungkin tidak banyak desa yang punya BUMDes saat itu, Belum ada. Termasuk karena secara konsep sendiri saat itu masih meraba-raba. Betul. Tapi karena Ponggok berani mulai. Di Kabupaten Klaten aja baru ada Raperda dulu. Oh iya, Raperda kaitannya Badan Usaha Milik Desa. Nah, kita mulai menjalankan program kaitannya tentang desa itu sampai titik kita mendapatkan hasil ya. Itu ketika tahun 2014, 15, 16, 17 Gus. Artinya jadi tahun udah ke-7 periode kami yang kedua ya. Yaitu kami mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa, dari kerja keras kita, dari perencanaan, pemetaan itu kita lakukan. Dan di tahun periode kedua ini sudah sangat luar biasa, Gus. Allah sudah memberikan yang sangat luar biasa bagi Desa Ponggok, dan ini justru memberi pembelajaran yang sangat luar biasa juga. Karena ketika kita diangkat oleh Yang Maha Kuasa dengan potensi sumber daya alam yang sangat-sangat mungkin desa lain nggak memiliki. Termasuk juga di pengelolaan BUMDes kami, begitu pendapatannya kayak seperti dulu saya pernah berpikir apakah ini berkah, apakah ini ujian. Ya ternyata ini memang bukan berkah, ini ujian. Ya kan di Al-Qur'an pun juga disebutkan kan bahwa sebuah negara yang makmur, yang diberi limpahan air, limpahan. Kalau bisa dibilang Ponggok ini surga. Nah, tinggal gimana apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu bisa nggak kita syukuri kan itu. Cara pensyukurannya adalah pengelolaan dengan baik kan ya. Makanya kita di periode ketiga ini visi kami adalah Ponggok makmur lestari. Jadi makmur warganya, lestari alamnya. Berarti ini sudah, ya tadi saya bilang di awal, ini konsep yang futuristik kan, sudah menyambut, menyiapkan Ponggok ke depan tentu kan. Dan ini pasti sangat sustainable nggih. Artinya kalau bicara lestari bisa sangat panjang itu, tidak berjangka waktu. Kembali ke tadi, di masa-masa ini mungkin saat ini Ponggok sedang melakukan apa atau punya program apa yang sedang berjalan, baru kemudian nanti mungkin diperkuat dengan ini kaitannya dengan kedepannya nanti seperti apa nih? Ya, jadi di posisi Ponggok saat ini, Gus, di posisi saat ini sebuah program itu yang bisa menghambat program atau proses pembangunan ya, itu ada 3, Gus: trust, politik, sosial. Nah, ini kita menghadapi 3 ini, Gus. Jadi trust, kepercayaan, politik. Jadi masa Pilkades kemarin akan membawa dampak juga. Termasuk juga saat ini di sosial. Ketimpangan itu akhirnya menjadi sebuah masalah yang ada di Ponggok ya. Kalau kemarin Gus Amsori mendengar pemberitaan mengenai tentang Ponggok mengenai tentang Desa Ponggok, itu sesuatu yang sangat realistis. Karena nanti semua desa akan mengalami hal yang seperti sama seperti Ponggok ini. Artinya dari segi itu pun nanti bisa jadi inspirasi bahwa betul. Jadi semakin banyak yang kita kelola, semakin banyak hasilnya tentu. Tadi benang merahnya biasanya kalau semakin tinggi. Yang jelas ketika kita dulu kan kita ngomongin pemberdayaan sudah di kemiskinan kita selesaikan. Pengangguran. Sebelum itu terkait konsep ini juga yang perlu kita pertajam sebelum tadi, mohon maaf saya potong. Ini kan kaitannya dengan penataan ekonomi ada tolak ukur kan. Jadi pemberdayaan masyarakat, kemakmuran dan apa tadi? Itu apa yang jadi tolak ukur Ponggok bahwa masyarakat kami jadi kan ekonomi, data, kembali lagi ke data Gus. Secara ekonomi kan kita kan setelah pendataan tahun 2007 ya, 2008 dengan teman-teman mahasiswa, kita ada pendataan ulang lagi ketika kita kemarin membuat aplikasi Ponggok Pintar. Ini kan otomatis data ini kan berubah nih. Kalau dulu kemiskinan mungkin hampir sekitar 17 sampai 20%, sekarang sudah tinggal berapa? Mungkin 0, sekian lah. Atau mungkin pengangguran yang kemarin itu ada sekian persen. Jadi itu ada tolak ukurnya. Kalau di desa kita mengukurnya pakai IDM, Gus, Indeks Desa Membangun ya. Jadi arah desa itu bisa dilihat sebenarnya dari data yang kita ada di kita. Mau kemana kita selanjutnya setelah ini kan? Berarti secara ekonomi untuk saat ini bisa dibilang beres lah dalam tanda kutip. Setelah pandemi Covid, Gus, ini memang perlu ada
evaluasi ulang lagi ya, karena sebenarnya data ini harus bisa berubah itu setiap bulan, Gus. Jadi kita akan tahu proses di dalam kita menjalankan program itu bisa berjalan sampai di mana itu ya kita secara evaluasinya harus rutin. Tadi Pak Junaid kan menyebutkan ada 3 nih, ada trust, ada politik, ada sosial kan. Tentu yang paling menarik mungkin versi kami dan saya yakin ini juga membuat penasaran banyak desa yang belajar ke sini. Dari sisi politik. Desa sebesar Ponggok tentu konfliknya tidak sesederhana dengan desa-desa yang belum semaju Ponggok. Betul. Dari sosial tadi sudah dijelaskan. Ya. Dari politik. Enggak. Jadi kalau bagaimana itu? Mungkin masyarakat sudah melihat ya di medsos, di YouTube ya, gimana kemarin pilkades di Ponggok ya, sampai menjadi trending di Kabupaten Klaten ya. Nah itu sebenarnya kalau menurut kami itu suatu hal pembelajaran bagi generasi kami selanjutnya. Bahwasanya kalau di dalam berpolitik itu ada kepentingan yang mungkin justru harusnya berdemokrasi itu kan harusnya memberi pendidikan yang baik. Nah, termasuk di pilkades yang kemarin itu sebenarnya itu memberi pendidikan bahwa semuanya itu tidak harus selesai dengan perbedaan, itu harus selesai dengan musyawarah sebenarnya. Yang tadi kami sampaikan bahwa di zaman Majapahit pun Pancasila ini sudah ada, kebinekaan ini sudah ada. Kita memang beda visi, beda misi, tapi tujuan di dalam membangun desa itu sama kok. Kita kan sama-sama tujuan untuk membangun desa. Nah, ketika kita berbeda dan perbedaan itu kita dudukkan bersama dalam sebuah musyawarah, lah itu justru menjadi sebuah solusi sebenarnya. Salah satu solusi konkret Pak, barangkali yang panjenengan sudah praktekkan, karena dampak politik apalagi pilkades lainnya tidak rahasia umum. Bagi seorang yang menang itu harus menyiapkan banyak jurus karena selalu ada pihak lain yang tidak terpuaskan. Gitu kan. Salah satu rumus yang secara sederhana mawon yang sudah panjenengan praktekkan lah untuk tadi merawat perbedaan, ya basa paling vulgar adalah merangkul warga yang secara kebatinan, secara politik belum bisa terpuaskan tadi strategi. Jadi kan gini, kita itu mau ibaratnya memuaskan semua pihak kan tidak bisa. Tentu tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Tapi kan kita tahu nih, setelah proses politik ini kita kan jadi tahu siapa si A, dia berkepentingan apa, si B berkepentingan apa, itu akan kelihatan. Nah, jadi kalau di dalam sebuah organisasi atau pemerintahan atau apapun ada kepentingan-kepentingan yang terselubung di situ ya, itu akan merusak sebenarnya kan itu. Nah, makanya dari itu kalau kami ya kita harus rangkul merangkul karena gimana pun juga mereka adalah bagian dari kita. Kalau proses merangkulnya itu diajak ke sistem atau pendekatan secara personal. Jadi kalau di desa itu kita itu ada yang namanya ruang tertinggi di desa, namanya musyawarah desa. Jadi permasalahan di desa ataupun apapun lah ya kita selesaikan di musyawarah desa. Nah itu yang menjadi pegangan kita bersama. Saya sendiri selaku kepala desa, saya sangat patuh terhadap. Dan di musyawarah ini memberikan kesempatan tadi yang pihak-pihak. Kita undang nanti mereka untuk duduk bersama di dalam musyawarah desa dengan apa yang menjadi aspirasi mereka dan itu menjadi kesepakatan bersama. Karena barangkali memang justru dari mereka-mereka yang punya pandangan lain terhadap desa dari kita itu menjadi satu wacana baru yang perlu bisa jadi itu menjadi sebuah program malahan. Jadi kalau bagi kami itu kalau semakin banyak yang komplain Gus atau banyak yang tidak cocok dengan apa yang sudah kita lakukan,
Justru bagi kami itu sebagai tolak ukur nih keberhasilan program kita. Semakin banyak masalah, kalau saya semakin tertantang. Banyak masalah, banyak tantangan sekaligus banyak potensi. Betul. Tapi ini kan sangat tergantung dan kembali ke person gitu. Ada yang nyaman di zona nyaman, ada yang menghindari masalah sehingga justru memunculkan masalah yang lebih besar. Karena kita itu di desa itu kan isinya masalah, Gus. Kemiskinan masalah, pengangguran masalah. Nah, kita kan harus selesaikan masalah-masalah itu. Lanjut yang tadi kan saya potong terkait dengan agak kepancing saja tadi terkait dengan masyarakat makmurnya mungkin saat ini tinggal evaluasi lah. Nah, terus tadi ada beberapa yang terkait dengan sosial, dengan apa ya istilahnya politik dalam tanda kutip, bukan politik praktis gitu. Itu nopo tadi ada yang kepotong tadi mungkin bisa dilanjutkan. Jadi kalau kita melihat ya proses BUMDes Ponggo, proses peningkatan SDM yang ada di Ponggo ini kan termasuk pendewasaan di dalam berpolitik, berdemokrasi. Ini kan bergeser, Gus. Kalau bisa kita bandingkan, mohon maaf ya, dengan desa-desa lain, mungkin cara berdemokrasi kita, cara berpikir masyarakat kita lebih kritis, lebih responsif. Itu akan otomatis ketika kita itu sudah maju, sudah mandiri, apalagi sejahtera, apalagi kita sudah menjadi contoh bagi desa-desa yang lain juga, maka akan muncul yang namanya masalah baru. Masalah sosial tadi ya. Nah, ketika sudah ada masalah sosial, masyarakat yang dulunya nganggur, tiba-tiba sekarang sudah bekerja, sekarang gaya hidupnya berubah, Gus. Mereka dulu miskin, sekarang sudah sejahtera. Nah, ini juga gaya di dalam kehidupan sehari-hari juga berubah juga. Otomatis. Jadi jangan dikira ketika kita menuju desa mandiri sejahtera itu udah selesai. Malah justru disitulah kita itu harusnya banyak belajar. Karena tingkat masalahnya tentu berbeda, juga lebih tinggi berbeda. Ketika masyarakat di kelas sejahtera prasejahtera, ketika mereka jaminan ekonominya selesai, yo manusiawi lah, mesti angklanya beda nih bosone. Lanjut. Dan semua desa akan mengalami fase yang sama nih. Kalau sekarang yang teman-teman yang sudah menghubungi kami adalah ada yang teman-teman dari Pujon Kidul, dari mana itu Sekapo, termasuk juga kalau di sini Munut, itu sekarang juga nantinya akan mengalami proses seperti Ponggo. Pendewasaan dalam sumber daya manusia ini juga akan berdampak bagi sosial masyarakat kan itu. Terus antisipasi ini nomor niku? Ya, antisipasinya memang saat ini kan desa itu sebelum Majapahit ya, itu sebenarnya sudah ada yang namanya Pancasila, Gus. Kebinekaan ya. Jadi desa itu nggak akan bisa maju, nggak akan bisa sejahtera kalau masyarakatnya itu nggak guyup rukun, nggak bermusyawarah ya, bergotong royong, bermusyawarah. Kalau sekarang bahasa kerennya adalah berkolaborasi ya. Jadi kalau desa itu nggak bisa bersama-sama, bahwa menyadari bahwa maju dan tidaknya desa ini ya tergantung dari masyarakatnya itu sendiri. Ini mau dirusak atau mau dibenahi atau mau diapakan ya. Nah, kalau yang ditawarkan oleh selaku Pemdes atau mungkin panjenengan selaku yang sampai saat ini disepuhkan itu mungkin ada beberapa tawaran konsep untuk menjaga roh gotong royong, untuk menjaga roh kebinekaan. Jadi apalagi kalau itu sudah masuk ke sistem gitu, tentu ini nanti bisa lebih mudah dicontoh dan tolak ukurnya juga lebih jelas. Karena kalau bicara gotong royong itu kan agak susah kita bicara tolak ukurnya. Jadi kita harus mengembalikan dulu lagi ke visi misi, Gus. Jadi tujuan dari Desa Ponggo itu mau kemana nih? Ya kita harus duduk bersama, bermusyawarah sebagai solusi kita bersama juga. Ibaratnya kalau kemarin itu di dalam pembangunan itu kita belum merata, belum semua bisa merealisasi dari apa yang menjadi mimpi-mimpi masyarakat. Itu harus dituangkan lagi. Jadi tuangkan lagi. Kalau bahasa kami sih sebenarnya kayak Napoleon ya. Jadi Napoleon itu ketika
apa ya, semua sudah di zona nyaman ya. Yeah. Nah, kalau Pongo ini kan di zona nyaman nih. Oh, yeah, SDM-nya semuanya di zona nyaman. Itu kalau menurut saya ya bagusnya ini sistem ini dirusak semua. Direkonstruksi atau apalah istilahnya. Ya. Kalau mungkin saya mengumpamakan bahwa ini sebuah puzzle dengan bahan yang sama, mungkin kita harus punya bentuk yang berbeda meskipun dengan bahannya sama. Ya, jadi zona nyaman ini Ponggok yang dirasakan saat ini tentu dari tadi segi ekonomi, dari segi akses, dari segi proses pembangunan gitu ya kok nyaman-nyaman saja. Justru ini di mata seorang kepala desanya ini dalam tanda kutip masalah baru ini kan. Bukan masalah baru. Ini justru yang berbahaya bagi desa Ponggok. Iya, justru ancaman dan harus disadari sekaligus diantisipasi gitu. Betul. Antisipasinya semacam apa nih, Pak? Jadi gini, Gus. Masyarakat itu kan kadang itu kayak orang Indonesia ya, keseluruhan ya. Orang petani itu kalau sudah panen dapat sekian, oh segini aja udah cukup kok, ngapain harus mikir yang pusing-pusing lagi, membuat perencanaan yang lebih lagi kan gitu kan. Apalagi orang Jawa ya, gitu. Jadi tapi kita nggak bisa seperti itu, Gus. Perkembangan ini kan selalu berkembang nih. Saat ini desa-desa yang lain yang kemarin belajar ke Ponggok ini sudah menjadi ancaman bagi desa Ponggok. Contoh saja sekarang ini semua desa di sekitar Ponggok sudah memiliki desa wisata juga. Dan konsepnya sama. Gitu. Mungkin bagi seorang murid, mereka mungkin belajarnya juga tidak hanya ke Ponggok. Artinya secara inovasi mereka bisa saja lebih jauh dari Ponggok, dan ini dalam sudut pandang tertentu bisa jadi ancaman. Kalau secara sistem yang disiapkan panjenengan seorang Junaidi Mulyono itu nopo niku? Sekarang kalau desa itu sudah selesai tadi ya, kemandirian di pendapatan PAD, kesejahteraan masyarakat. Maka yang harus kita pikirkan itu di SDM-nya, Gus. Kembali lagi ke SDM-nya lagi. Ya, makanya kita di Ponggok ini tagline kami adalah Ponggok Wani Sinau. Kalau orang belajar ke Ponggok, kalau saya nggak belajar, maka kita akan juga ketinggalan dengan yang termasuk belajar di masalah. Saya selalu dari masalah-masalah yang muncul di Ponggok ini saya jadikan pembelajaran bagi kami. Nah, jadi gimana dari masalah itu menjadi potensi. Contoh lah kemarin kaitannya Badan Usaha Milik Desa. Sekarang dengan pengelolaan yang hampir 16 miliar, saya dengan sumber daya manusia yang cukup dari warga Ponggok sendiri. Saat ini kan kalau kita mau melakukan secara profesional, jelas ya kita tinggal, Gus. Artinya harus melibatkan banyak tenaga ahli profesional. Makanya kalau pengen melihat mereka profesional, belajar profesional, ya mereka harus belajar lagi. Makanya kemarin saya berkirim surat ke Sekolah Tinggi STAN untuk memberi pembelajaran ke mereka, kaitannya di tata kelola, termasuk standarisasi. Jadi sekarang kita itu ngelola desa, ngelola badan usaha milik desa itu kayak ngelola perusahaan. Karena harus ada standarnya, harus ada targetnya. Termasuk karyawan pun juga harus punya evaluasi juga. Seberapa mereka kompeten terhadap perusahaan. Nah, itu juga harus ada standarnya juga. Makanya kalau di Ponggok ini sekarang kita mungkin akan bikin studi desa baru ya. Studi desa kaitannya standarisasi pengelolaan BUMDesa. Bahwa pengelolaan BUMDesa itu menurut PP nomor 11 itu ada standarnya nih. Tidak cuma tata kelolanya asal bentuk BUMDes, yang penting desanya punya BUMDes, nggak seperti itu. Nanti model bisnisnya harus dibikin, termasuk resikonya, pelibatan masyarakat gitu, termasuk manajemen resiko. Penyertaan modal itu akan seperti apa? Karena penyertaan modal kan ada penyertaan modal dari desa, ada penyertaan modal dari masyarakat, penyertaan modal dari pihak ketiga. Termasuk dibagi lagi, Gus. Ada investasi itu apa, penyertaan modal itu apa, saham itu apa, itu juga harus dipahamkan ke masyarakat desa. Apalagi dengan daya tarik Ponggok dengan saat ini, ya saya yakin investor terus pesaham, pemain-pemain ini loh besar mulai melirik Dan tadi jawabannya menyiapkan sistem. Kalau bicara sistem, maka siapapun nanti yang mengelola sudah ada ikatan, sudah ada ikatan. Itu kalau dari sistem ini, Pak Lurah. Kalau dari sistem, karena bicara Ponggok tentu bicara wisata, ada nggak secara garis besar? Tentu kita tidak mampu kalau
dengan waktu yang sangat singkat bicara detail. Tapi pandangan Pak Lurah, Pak Kades ke depan itu seperti apa itu terkait konsep wisata? Jadi kan pandemi COVID ini kan mengajar kita untuk berpikir 10 kali lebih cepat. Betul. Jadi kan kalau dulu saya diundang kemana-mana, sekarang juga lewat Zoom meeting aja kita sudah bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di luar Jawa ya. Jadi COVID ini harus membuat kita itu lebih cerdik lah. Ya, jadi sekarang daerahnya udah era digital. Tidak cuma digital saja, sekarang udah digitalisasi, sudah transformasi digital. Nah, yang kaitannya smart village ya, banyak kan sekarang aplikasi dan lain-lain itu dibikin oleh teman-teman ya yang bergerak di dunia digital ya. Nah, ini pun juga harus mengikuti di sana, Gus. Sekarang kan saya udah mempersiapkan nih anak-anak muda yang nantinya akan bisa melanjutkan proses sistem yang kami bangun di Ponggok ini. Makanya kan saya tahun 2016 membuat program yang namanya Satu Rumah Satu Mahasiswa. Jadi kan sekarang kalau saat ini hampir 65 mahasiswa yang kami kuliahkan yang dapat, dan ini masih ada yang mungkin proses kuliah ya. 65. Kalau yang sudah maksud saya yang sudah lulus dari program ini sudah lulus kurang lebih ada sekitar 11 orang dan 6 orang sudah kerja di desa, jadi badan usaha milik desa. Dan sekarang saya lebih berkelut ke mereka. Itu termasuk itu bagaimana seorang pemimpin menyiapkan calon-calonnya itu. Jadi kan direktur Bumdes kami itu kan juga lulusan satu program Satu Mahasiswa kami. Direkturnya PT juga sama. Walaupun secara pengalaman mereka belum nih. Masih perlu ya. Tapi sudah kami persiapkan dengan beban-beban masalah yang saat ini muncul. Mereka sudah saya mulai untuk menyiapkan mental mereka ketika menghadapi problem-problem masalah yang ada di desa itu, apa yang harus kita lakukan, mereka harus lakukan kan. Jadi dari segi ekonomi tadi ada semacam rekonstruksi, terus kemudian SDM tadi dijawab satu kakak satu mahasiswa itu. Ini betul-betul konsep yang sangat sangat panjang, dan kalau nanti keberlanjutan tentu masyarakat mendapatkan efek langsung, desa pun mendapatkan manfaat secara langsung dari investasi jangka panjang lah. Terus ini dari segi desa, Pak. Kalau sekarang biasanya kan gini, seseorang itu atau lembaga itu biasanya ada sosok yang memang sangat inspiratif, sangat progresif, inovatif, terus kemudian seolah-olah menjadi sosok yang sentral dan tidak sedikit kasus ketika seseorang masuk di lembaga, mengelola lembaga tersebut tinggi, begitu ada pergantian terjadi penurunan. Dan saya yakin tadi seperti saya sampaikan di awal, seorang Junaidy Mulyono ora bakal lilo dengan berbagai dinamika nanti Ponggok terus kemudian mengalami perubahan, apalagi ke bawah pasti tidak terima. Tadi sudah dijawab. Sekarang sebaliknya, seorang pemimpin juga tidak bisa dilepaskan dari prestasi yang pernah ditancapkan. Dalam hal ini seorang Junaidy Mulyono itu tidak lepas dari orang berpandangan prestasi panjenengan tentu prestasi Ponggok. Lah ketika nanti pasca Ponggok itu iki rada pribadi tak kali. Pasti sudah menyiapkan lah. Ada secara garis besar, syukur-syukur lebih teknis. Ya Gus, memang ini yang baru menjadi pemikiran kami, Gus. Jadi kami berharap kekayaan Ponggok, sistem yang kita bangun ini nanti bisa berkelanjutan, Gus, terhadap anak cucu kita. Makanya konsep makmur lestari itu tadi kan makmur warganya, lestari alamnya. Ya, harapannya alam juga nanti akan sampai ke anak cucu. Termasuk sistem yang sudah kita bangun di BUM desa, termasuk juga di Pokdarwis, di UMKM Itu kami sudah menyiapkan generasi-generasi yang mereka sudah kita titipkan masuk di semua lini tersebut ya. Nah, nanti harapannya ketika nanti saya sudah
Porna ya, kita yang kemarin menjadi pencetus, menjadi pemikir di desa ini kan lama-lama juga harus ada masanya lah gitu. Dan kita harus membuat masa baru ya, ada masa baru lah. Makanya sekarang saya banyak bergelut dengan teman-teman muda. Saya menyiapkan mereka lewat ponggok kreatif, menyiapkan mereka lewat water defender, penjaga mata air. Penjaga mata air, penjaga sungai ya. Termasuk kami juga menyiapkan teman-teman juga di dalam keterlibatan di dalam desa ini bahwasanya semuanya tidak instan. Artinya jawaban singkatnya adalah apapun yang terjadi, panjenengan tetap ingin menjadi bagian dari proses Ponggok, tentu dengan kapasitas dan porsi yang sesuai kan gitu kan. Dan ini juga harus menjadi contoh juga, karena terus terang banyak sekali kita melihat teman-teman banyak lah itu kan. Terus kemudian ketika tidak di lembaga seolah-olah menjadi orang lain dari lembaga yang sebelumnya dipimpin. Tapi seorang panjenengan sudah ini menyiapkan nek saya pasca hubungan kita dengan Ponggok, hubungan pribadi dengan Ponggok nek ra jadi kades terus pripun gitu sudah siap ke sana. Ini Gus, saya sudah memulai untuk membuat buku dulu Gus. Oh siap. Nanti sebagai cerita lah proses Ponggok ini dulu seperti apa termasuk juga kami juga ini kan akan membuat sebuah rencana program jangka panjang Jadi nanti kepala desa setelah kami sudah membuat sebuah blueprint RPJM jangka panjang yang nanti kita akan perdeskan juga. Jadi jangka panjang itu berarti dimungkinkan sampai lompatan periode panjenengan. Jadi kami menyiapkan setelah ini Jadi setelah ini nanti kita bikin sebuah blueprint benang biru yang mana itu akan menjadi sebuah rencana program jangka panjangnya desa. Nah, yang kami harapkan nanti kepala desa yang baru itu akan menyesuaikan dengan program-program yang sudah berjalan. Jangan sampai sustainable-nya di sana berlanjutannya biar ada, dan itu nanti akan kita kawal semuanya. Karena itu akan menjadi sebuah perdes Gus kan gitu. Jadi harapannya nanti Junet pasca Ponggok pasca Junet ini sudah ada blueprint nih sudah ada role model role model yang nanti akan dilakukan program-program berkelanjutannya. Jadi biar tidak terputus begitu saja. Dan itu juga nanti inovasi ke depan tapi role modelnya sudah. Mimpinya Ponggok ini kan ke depan juga harus setelah mimpinya saya terselesaikan atau walaupun belum sempurna, nanti akan ada mimpi yang lain mimpi yang lain inilah yang nanti akan mungkin berbeda lagi dengan mimpi saya dulu. Kalau mimpi saya dulu menjadikan Ponggok menjadi desa wisata, desa mandiri dan ini melompat melebihi ekspektasi kan. Betul. Bukan kita mendahului takdir, tapi kita mencoba untuk mendesain sebuah perencanaan desa yang berkelanjutan. Jadi nggak tahu nanti, tapi saya sendiri sudah nangkep sih bahwa di periode terakhir ini sadar betul bahwa harus ada sesuatu yang tidak sekedar diselesaikan, tapi juga menyiapkan jangka panjangnya, paskannya gitu. Betul. Tidak hanya untuk desa tapi juga untuk sustainable pemikiran panjenengan. Saya mengatakan pemikiran panjenengan, tentu panjenengan merangkum dari banyak usul ide kreasi teman-teman. Dan mungkin satu Gus yang akan kita lakukan karena desa-desa hampir di seluruh Indonesia ini kan masih butuh untuk kita dampingi, kita support lah. Bahwa membangun desa itu perlu ada komitmen Yang paling lebih lagi adalah komitmen di perencanaan desa Gus. Makanya saya ingin bikin program yang namanya 10 Ponggok di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Nanti kalau mereka itu kemarin belajar ke Ponggok itu butuh biaya besar nanti kita yang datang ke sana. Nanti kita akan kerjasama dengan teman-teman konsultan, teman-teman akademisi. Gimana sih mendampingi sebuah desa? Karena teman-teman di desa ini mohon maaf perangkat kepala desa,
ini bukan dipilih sebagai seorang perencana desa ya. Oh iya, Makanya karena harus mungkin didampingi ketokohannya kan, gitu. atau memang faktor lain. Ya. Masa ini teman-teman lagi dampingi di Bintan ya. Di Bintan. Yang Dan ini mungkin untuk bukan pendampingan yang pertama ya. Bukan, banyak ya. Atau mungkin ratusan malah. Ada. Kalau kita lebih pendampingan lebih ke CSR, BUMN, ya, PLN, itu Pertamina dan lain-lain. Artinya nanti sebagai apapun, panjenengan tidak akan jauh-jauh dari dunia desa, gitu. Iya, insya Allah lah. Sudah ada ngengkringan, kira-kira yang diincar mungkin tidak by name tentu. Sudah ada belum? Kira-kira saya itu ngader orang seperti apa atau justru malah siapa ini nanti kira-kira pengganti saya? Jadi kalau saat ini ke siapa yang bantu kerja kita supaya mewujudkan visi misi desa. Tanpa harus kita melihat atau kita punya orang ya, pasti udah kelihatan kok. Siapa yang visinya itu sama, yang mereka memiliki konteks pemikiran yang sama dengan kita, yang satu visi misi udah kelihatan nanti dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Artinya garis besarnya adalah tidak jauh-jauh dari siapa yang punya potensi melanjutkan mimpi-mimpi Ponggo lah, saya tidak berani mengatakan person per person karena apa yang diputuskan oleh seorang kepala desa itu sebagai keputusan dan sekaligus mimpi desa. Sudah ada pertanyaan yang lain? Apa? Tadi yang satu rumah satu mahasiswa itu dari desa yang mencari atau mereka yang mengajukan diri ke desa? Ya, ini ada titipan dari Mas Irfan, agak minat terkait dengan program satu desa. Enggak, karena ini juga inspiratif sekaligus futuristik tadi kan. Tidak banyak desa mungkin, atau mungkin sepengetahuan Pak Junet ini baru satu-satunya. Kelihatannya guys. Itu tadi dicari atau mereka ada semacam seleksi? Jadi gini guys, kami dulu itu sebenarnya program itu dulu 2007 itu masalah bagi kami. Dulu ketika saya itu mau membangun desa, mencari sarjana yang kuliah waktu itu cuma ada 6 orang Gus. Dan itu sangat-sangat prihatin ya. Makanya dari itu saya ingin punya program satu rumah satu mahasiswa itu, harapannya ketika nantinya saya ingin melanjutkan sistem yang kami bangun di Ponggo ini, kami sudah menyiapkan orang-orang itu. Kalau mungkin jumlah sekarang 65 mahasiswa ini, saya yakin sudah cukup lah SDM yang harus kamu walaupun siapkan. Itu tetap nanti harus sustain ya, tetap berkelanjutan ya, tidak harus mereka berjuang di desa, paling tidak dari sekian itu nanti sekian persen nanti pasti mereka akan menjadi warna desa lah depan. Terakhir Pak, barangkali ada hal yang perlu menjadi penekanan 5 menit lah terkait dengan pengelolaan desa, terutama menyiapkan desa agar sustainable secara apapun. Jadi kita itu di desa itu ada yang namanya kelembagaan desa. Semua kelembagaan desa ataupun perangkat desa ya, itu harus tahu benar tupoksi mereka selaku lembaga dan pemerintah desa itu tugasnya apa. Yang kadang ini yang kembali kalau kita itu mau meruntut dari proses di dalam membangun desa, ya itu adalah komitmen. Nah, termasuk di BUMDes pun sama. Kalau kita itu komitmen terhadap visi, terhadap misi, komitmen terhadap SOP yang sudah ditetapkan, Nah, termasuk tadi sistem. Sistem itu kan ibaratnya kalau bagi kami ya nggak ada sistem itu yang kekal. Ketika sistem itu sudah bosen, sudah mentok, ya sudah sistem harus dirusak, kita bangun sistem lagi. Tentu sangat menyesuaikan dengan perkembangan. Betul. Masuk di Ponggo ini kan sudah mentok nih. Dan artinya harus ada inovasi baru, menyiapkan jawaban atas tantangan-tantangan yang pasti. Perkembangan zaman ada tantangan baru. Dan ini merupakan tantangan baru menurut kami. Jadi gimana kita bisa lolos dari zona nyaman ini, ya kita harus bangun sistem baru dan semangat baru juga. Termasuk visi baru juga. Tapi makmur lestari itu menjadi visi pokok karena tujuan itu. Itu bisa sampai kapanpun bahwa masyarakatnya harus makmur.
alamnya dan hal-hal terkait dengan Pongo harus lestari. Betul. Baik Sobat Epivor, dimanapun Anda berada, mungkin obrolan yang sangat singkat ini kalau saya manai banyak isi. Dan ini semoga tidak hanya menginspirasi, tapi juga nanti memberikan warna baru, memberikan pemahaman baru bahwa mengelola desa sebagaimana mengelola lembaga-lembaga lainnya tidak hanya sekedar inovasi, tapi juga perlu pemikiran-pemikiran yang selangkah, 2 langkah, 3 langkah ke depan. Penyiapan setelah ini nanti harus disiapkan, dan semua yang saat ini mengelola desa atau lembaga apapun lah, ini menjadi wajib hukumnya gitu kan, karena tantangannya tentu semakin hari semakin bertambah. Demikian diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Kita podcast pertama Ibu ya. Oh, sebelumnya sudah ya. Oke, matur suwun Mas Kulino, Pak Junaidi Mulyono atas waktunya, atas inspirasinya dan atas fasilitasnya untuk teman-teman Epivor. Terima kasih atas waktunya pemirsa sekalian. Ada kurang lebih dari saya, mohon maaf. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.